teman-teman semuanya, di sini kita akan mempelajari materi TPA yang kedua, yaitu persamaan dan pertidaksamaan. Nah, sebelum kita ke soal, kita akan mempelajari sedikit materi terlebih dahulu ya. Nah, pertama ada persamaan. Persamaan itu terdiri dari persamaan linear, satu variabel, dua variabel, tiga variabel, dan persamaan kuadrat. Nah, kalau dia satu variabel artinya bentuk umumnya yaitu terdiri dari satu variabel pengubah, yaitu di sini AX tambah B sama dengan C, di mana X adalah variabel pengubahnya. Nah, kalau persamaan linear dua variabel itu terdiri dari dua variabel pengubah, yaitu nanti ada X, ada Y. Di sini ada AX tambah BY. Kemudian persamaan linear tiga variabel yaitu misalkan ada AX, BY tambah CZ. Kemudian ada persamaan kuadrat di mana X-nya dipangkatkan dengan 2 tambah BX sama dengan C. Atau nanti bisa saja AX kuadrat tambah BX kurang C sama dengan 0. Seperti itu. Kemudian ada pertidaksamaan. Materi yang kedua pertidaksamaan itu merupakan kalimat terbuka yang menyatakan hubungan tidak sama dengan atau dilambangkan dengan notasi lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, dan lebih besar sama dengan. Nah, contohnya pertidaksamaan linear yaitu AX tambah B lebih besar dari C. Ini yang membedakan dengan persamaan. Kalau persamaan dia pakai sama dengan, kalau pertidaksamaan dia pakai lebih besar, lebih kecil, dan sebagainya. Nah, kemudian ada pertidaksamaan kuadrat, dia ada kuadrat di sini. Ini lebih besar, atau ini lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, bisa juga. Baik, di sini ada beberapa contoh soal yang akan kita bahas terkait dengan persamaan dan pertidaksamaan. Kita akan mulai dari soal yang pertama, yaitu sebuah bus sewa mempunyai kapasitas 40 orang. Jika diisi 30 orang, maka biaya per orang naik 12.000 lebih mahal daripada diisi 40 orang. Berapakah biaya per orang apabila bus diisi 40 orang? Cara pengerjaannya kita akan lakukan dengan membuat persamaan. Nah, kita tahu ketika diisi oleh 36 orang, maka harga naik menjadi 12.000 lebih mahal. Jadi misalkan harga normal kita misalkan X di 12.000 lebih mahal ditambah 12.000. Ini akan sama dengan ketika dia diisi oleh 40 orang dengan harga normal. Nah, dari sini kita bisa selesaikan di mana 36X ditambah, ini berarti 36 kali 12, 36 kali 12, 2, 1, 6, 7, 6, 3, 3, 4, 432, 432 ribu sama dengan 40x, berarti ini kita pindahkan 4x sama dengan 432 ribu, x sama dengan 1, ini 8 ya, 108. Hasilnya seperti ini, 1. Ini kok nggak ada pilihannya ya, ya udahlah ya. Berapa biaya per orangnya, berarti 108.000. Kemudian kita lanjut soal yang nomor 2, yaitu Aju menyimpan uang sebesar 3 juta. Sebagian simpanan mendapatkan bunga 10% per tahun dan sisanya 8%. Jika total bunga yang ia terima 256, berapa rupiah uang yang ia tabung pada bank dengan tingkat 8%. Berarti ada dua bagian kan, ada yang 10%, ada yang 8%. Kita misalkan aja yang 10% adalah X dan yang 8% adalah Y. Berarti yang kita cari adalah Y ini berapa gitu. Nah, kita buat persamaan yang pertama, berarti X tambah Y sama dengan ini 3 juta. Kemudian 10% 0,1, ini persamaan kedua, 10% X ditambah 8% 0,08 Y sama dengan 256. Nah, dari sini kita dapat persamaan X sama dengan 3 juta dikurang Y.
kita substitusi persamaan 1 ke persamaan 2, berarti 0,1 dikali 3 juta dikurang Y ditambah 0,08Y sama dengan 256. Ini berarti 300.000 dikurang 0,1Y ditambah 0,08Y sama dengan 256. Berarti ini kita pindahkan di 44.000 ya. 44.000 sama dengan 0,02Y. Nah, berarti Y sama dengan 44.000 per 0,02. Berapa? Berarti ke sini 22 ke 100, berarti 2.200.000. Jawabannya adalah C. Kemudian kita lanjut soal yang ketiga. Ini adalah soal pertidaksamaan. Jika 0 lebih kecil X lebih kecil sama dengan 5 dan minus 4 lebih kecil sama dengan Y lebih kecil 4, manakah dari angka berikut yang tidak termasuk himpunan nilai X kali Y? Nah, ini soal OSM STAN 2010. Nah, kita bikin dulu nih himpunan X. Himpunan X berarti mulai dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Himpunan Y sama dengan minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. Ini kan? Berarti ketika dikalikan, kita kalikan ini kali ini, yang paling kecil dikali yang paling kecil minus 4, yang paling besar dikali paling besar ini 15, ini dikali ini minus 4 dikali 5 ini minus 20, sedangkan 1 dikali 3 ini kali 3. Berarti himpunan X kali Y ada paling kecil adalah minus 20 dan paling besar adalah 15, seperti itu. Nah, kita lihat di pilihan. Minus 20 ada minus 12. Minus 12 bisa ada karena misalkan 3 kali minus 4 kan minus 12 ya. 0 juga termasuk. Nah, 25 ini kita lihat maksimal adalah 15. Jadi yang tidak termasuk adalah 25. Dodol. Kemudian nanti kalau misalkan ada yang ingin didiskusikan bisa menghubungi di alamat ini ya. Lanjut nomor 4. Silakan dibaca terlebih dahulu soalnya. Harga tiket tempat duduk kelas balkon adalah sepertiga harga tiket kelas 1. Ketika semua tiket terjual, panitia mendapat 4.500.000 untuk 600 tiket kelas 1 dan 450 tiket kelas balkon. Berapa harga tiket kelas 1? Nah, pertama kita buat dulu persamaan pertama, di mana yang ini tiket kelas balkon B sama dengan 1/3 tiket kelas 1, atau sama dengan 3B sama dengan S gitu ya. Nah, kemudian ketika semua harga terjual, di mana ada 600 tiket kelas 1, berarti 600S ditambah 450B itu sama dengan 4.500.000. Nah, kita substitusikan saja persamaan ini ke dalam persamaan kedua. Nah, kita lihat dulu yang ditanya itu adalah yang ditanya S ya. Berarti 600S ditambah 450 dikali sepertiga S sama dengan 4.500.000. Nah, ini 450 bagi 3, 150 ya. 150. 150 tambah 600 berarti 750. Berarti S sama dengan 4.500.000 dibagi 750. Ini bisa berapa ya?
Ini bagi 5, 9. Bagi 5, 125. 900 bagi 25. Kita tulis dulu deh. 900. Oh, 90.000 per 25. Sebenarnya masih bisa dibagi 5 sih. Tapi langsung aja ya kita bagi. Berarti 900 bagi 25. Ini bisa 4. Ini bisa 3. 75. Ini 5. 8. 50. Ini bisa 6. 13. Habis. Berarti 3.600. 6.000. Tidak ada jawaban. Wait. Berarti S sama dengan 4.500.000 per 750. Ini sama dengan ini kalau dibagi 5 9. Ini bagi 5 15. Nolnya habis. 90.000 per 15. Ini bagi ini 6.000. Cobanya adalah D. Oke, kita lanjut nomor 5. Di sini kita ada 10 soal ya, teman-teman. Kita lanjut ke nomor 5. Dibutuhkan biaya 1 juta untuk mencetak 1.000 pertama buku dan X rupiah per buku selanjutnya di atas 1.000 buah. Jika total biayanya 7.230.000 untuk mencetak 8.000 buku, berapakah X? Oke. Nah, kita lihat yang pertama 1.000 buku pertama dia 1 juta kan. Nah, kemudian untuk 8.000 buku dia 8.000 buku dia 7.230. Tapi ini harganya X rupiah per buku selanjutnya yang di atas 10.000, berarti tinggal 7.000 lagi kan buku yang dicetak dengan X, dengan harga X, dan ini kita kurangi 1 juta, jadi 6.230. Berarti X sama dengan 6.230 per 7.000. 6.230 bagi 7. Ini bisa 8, 56, 46, 3, 9, 0, 8, 9, 10. A. Nomor 6. Ini kok tambah? Kayaknya sama dengan D harusnya. Ditambah. Karena ini persamaannya. Untuk soal USM STAN 2008. Nah, ini mudah saja ya. Ini persamaan pertama sama dengan 7, persamaan kedua. Nah, agar lebih mudah daripada kita menggunakan metode substitusi, kita samakan aja. Kan kita mencari X atau Y-nya kan. Samakan aja salah satu X dan Y-nya. Misalkan ini kita kalikan 2, ini kita kalikan 3. 4X ditambah 6Y sama dengan 14. Ini 15X dikurang 6Y sama dengan 24. Ini kita tambahkan. Ini 19X sama dengan 38. X sama dengan 2.
Nah, udah dapat X sama dengan 2, kita masukkan ke salah satu persamaan. Masukkan ke persamaan pertama ya. Persamaan pertama ini, jadi 2 kali 2, 4, ditambah 3Y sama dengan 7. 3Y sama dengan 3. Y sama dengan 1, berarti X lebih besar dari Y. Jawabannya A. Lanjut nomor 7. Selisih uang Rili dan Aan. Misalkan Rili dikurang Aan sama dengan 80.000. Jika Rili memberikan sepertiga uangnya kepada Aan, berarti jika Rili dikurang 1/9 Rili, oke, 1/9 Rili pada Aan, maka uang mereka menjadi sama banyak, bersama dengan Aan ditambah 1/9 Rili. Jumlah uang Rili dan Aan semula adalah yang ditanya. R tambah A, ini berapa? Nah, dari sini kita dapat persamaan, berarti R sama dengan jumlah uang Rili sama dengan 80.000 ditambah uang Aan. Kita masukkan ke persamaan kedua ini. 80.000 ditambah Aan dikurang 1 wait. Agar lebih gampang, berarti ini Rili dikurang 1/9 Rili sama dengan 8/9 kan. 8/9 Rili. Nah, Rili sama dengan berarti dikali 80.000 tambah Aan sama dengan Aan ditambah 1/9 dikali 80.000 tambah Aan. Nah, 8/9, 8 kali 9, 80.000 dibagi 8. Nah, kemudian kita lihat ini. Agar lebih sederhana, kayaknya kita hilangin aja yang per 9-nya ini, jadi kita semuanya sama-sama kita kalikan dengan 9. Habis, berarti ini 8 kali 80.000 ditambah A sama dengan 9A tambah 80.000 ditambah A. Nah, ini berarti 640 tambah 8 Aan sama dengan 9 Aan ditambah, wait, ini 9 10 Aan tambah 80.000. Berarti kita kisar 640 dikurang 80 berarti 560 sama dengan 2 Aan. Aan sama dengan 560 bagi 2 berarti 280.000. Nah, kita tahu 280.000 Aan, berarti Rili sama dengan 80.000 ditambah 280 sama dengan 360. Rili tambah Aan sama dengan, ini tambah 280 berarti 640. Hasilnya adalah 640. Itu dulu. Oke, next nomor 8. Itu sebuah pabrik sepatu memiliki 3 mesin. Bila ketiga mesin bekerja bersamaan, kemudian 310. Oke. Ini soal USM STAN 2008. Ini persamaan 3 variabel ya teman-teman. Kita misalkan aja mesin pertama itu A, mesin kedua itu B, dan mesin ketiga itu C. Nah, apabila ketiga mesinnya itu bekerja bersamaan, maka 340 berarti persamaan yang pertama A tambah B tambah C sama dengan 340. Kemudian jika mesin kedua tidak bekerja, berarti persamaan yang kedua A tambah C sama dengan 215. Dan jika mesin pertama yang tidak bekerja, berarti persamaan ketiga B ditambah C sama dengan 230. Nah, yang ditanya adalah berapa pasang sepatu apabila mesin 3 yang tidak bekerja, berarti A tambah B itu berapa. Nah, kita lihat dari persamaan pertama dan persamaan kedua. Ya, persamaan pertama kan A tambah B tambah C 340, sedangkan persamaan kedua A tambah C sama dengan 215. Berarti di sini kan yang kosongnya ada B. Dari sini kita dapat B sama dengan 340 dikurang 215. Berarti 125.
Nah, kemudian kita lihat persamaan pertama dan persamaan ketiga. Ini kan yang tidak ada adalah A. Berarti dari persamaan 1 dan persamaan 3, kita dapat A sama dengan 340 dikurang 230. Sama dengan 110. Nah, berarti A tambah B sama dengan ini 235. Jawabannya adalah A. Oke. Lanjut nomor 9. Rata-rata dari buah bilangan. Pertama ditambah 2. Rata-rata dari buah bilangan adalah 14. Jika bilangan pertama tambah 2, bilangan kedua ditambah 3, 5, dan bilangan ketiga tambah 8. Tambahan rata-rata bilangan tersebut adalah... Kayaknya ini rata-rata dari 3 buah bilangan deh. Oke, ini kita bikin aja persamaannya. Bilangan pertama itu A, bilangan kedua itu B, dan bilangan ketiga itu C. Berarti rata-rata. Berarti A tambah B tambah C per 3 sama dengan 14. Berarti A tambah B tambah C sama dengan 14 kali 3. 42. Kemudian, bilangan pertama ditambah 2, bilangan kedua ditambah 5, bilangan ketiga ditambah 18. Untuk yang persamaan yang keduanya, A tambah B tambah C ditambah 2 tambah 5 tambah 8 kan. 2 tambah 5, 7, tambah 8, 15. Berarti A tambah B tambah C 42 ditambah 15. Yang ditanya pertamanya rata-rata per 3. Per 3 bilangan. Ini berarti, nah yang ditanya pertambahan rata-rata, berarti tambahannya 15 ini kan, 15 per 3, 5. Nah, ini juga rata-ratanya kalau dihitung kembali, ini kan 57 per 3, 19. 19 dikurang 14, 5. Cobanya A. Lanjut soal yang terakhir, nomor 10. Sebuah drum berisi minyak 2/5 bagian. Apabila ke dalam drum dituangkan 2 liter minyak, maka drum itu menjadi 1/2 bagian. Kapasitas drum tersebut adalah, ini soal USM STAN 2010. Oke, kita misalkan aja kalau dia full isinya itu adalah, drum itu adalah D. Jadi, tadinya kan berisi 2/5 bagian, 2/5D. Apabila dituangkan 2 liter minyak ditambah 2 liter, maka drum akan menjadi, maka dia sama dengan 1/2 D, per 2 bagian. Nah, ini berarti 2/5D dikurang per 2D sama dengan minus 2. Berarti per 10, ini 4 kurang 25. Berarti minus 21 per 10 D sama dengan minus 2. Minus 21 D sama dengan minus 20. Salah nih. Wait. Sama dengan ini berarti per 10, 2, 4, 5. Minus 2. Minus 1 per 10 D sama dengan minus 2. D sama dengan 20. Cobanya dulu. Oke, itu soalnya itu saja teman-teman, ada 10 soal. Apabila ada yang tidak dimengerti atau ada yang salah, boleh dihubungi ke email ini atau ke DM TikTok. Oke, good luck teman-teman, dan semangat. Bye.